Orang ini menaruh permen karet pada uangnya. Kemudian tempelkan uang kertas tersebut ke antena. Jadi jebakan pembunuhan telah dipasang. Mike kembali ke kamar tidur dan bersembunyi di balik pakaian kotor. Beberapa saat kemudian, mangsanya masuk. Mangsa telah mendeteksi uang pada antena. Dia tidak peduli dengan lokasi yang mencurigakan dan segera naik ke balkon. Saat ini, Mike berlari keluar untuk mendorong mangsanya ke bawah. Ia berhasil menciptakan kematian yang tidak terduga. Dulu, Mike masih seorang pemuda yang diintimidasi. Mereka mencuri uang dari penjualan koran Mike. Mike pengecut jadi dia harus bertahan. Mungkin itu kehendak Tuhan. Saat berlari, Mike kebetulan melihat seseorang. Dia mencongkel pintu rumah di seberangnya. Beberapa menit kemudian, rumah itu meledak. Tapi pria itu keluar tanpa cedera. Karena penasaran, Mike diam-diam mengikuti. Segalanya menjadi lebih mengejutkan setelah itu. Mike menyaksikan 3 pembunuhan dan dia bahkan mencatatnya. Namun Mike tidak menelepon polisi melainkan pergi menemui si pembunuh. Ia ingin belajar, karena dia ingin membunuh preman yang mengganggunya. Setelah mendengarkan, si pembunuh sangat bersimpati. Pembunuh itu memutuskan untuk melakukan tes. Orang yang didorong ke bawah di awal video adalah bos para gangster. Mike berhasil lulus ujian, namun semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Pembunuhnya juga mendapat bukti bahwa Mike membunuh orang. Mike tidak peduli tetapi hanya ingin belajar dengan cepat. Pembunuh itu mulai mengajari Mike teknik membunuh. Pertama teorinya, lalu prakteknya dengan senjata. Terakhir, keterampilan meninju lainnya. Sepertinya Mike dilahirkan untuk melakukan hal-hal ini. Dia sangat berbakat dan belajar dengan sangat cepat. Waktu berlalu, Mike sekarang menjadi pembunuh bayaran. Misi kali ini adalah membunuh orang ini. Setiap hari dia akan tepat waktu ke tempat ini menunggu bus. Mike telah menunggu selama 5 hari. Kali ini kesempatan telah datang. Sebuah mobil dengan cepat melaju. Mike secara akurat menentukan kecepatan dan waktu angin, dia melepaskan tembakan yang meledakkan ban depan. Mobil kehilangan kendali dan menabrak mangsanya. Mangsanya mati di tempat. Semua orang termasuk FBI menganggap ini kecelakaan. Sebab tidak ada peluru di lokasi kejadian. Siapa sangka peluru yang ditembakkan Mike adalah peluru yang terbuat dari kaca. Cara terbaik untuk membunuh adalah dengan menyebabkan kecelakaan. Ia ini baru saja pulang dan tidak bisa menyalakan lampu. Sebuah jam tangan berharga telah ditempatkan di rak. Siapa yang menaruh jam tangan bagus di sini? Dia menginjak kursi untuk mengambilnya. Tiba-tiba seutas tali melingkari leherku. Dia mencoba berjuang. Saat ini, Mike datang. Pria itu sangat marah. Tahukah kamu siapa saya? Mike tersenyum dan menjawab, saya tahu, $25.000. Setelah mengatakan itu, pria tersebut digantung sampai mati. Adegan itu terlihat seperti bunuh diri. Ambil saja uangnya. Mike mendapat telepon yang mengatakan ini mendesak. Dan menyuruh Mike untuk mengambil uangnya sendiri. Ini adalah hal yang tabu di industri ini. Mike tidak terlalu banyak berpikir dan pergi ke tempat yang telah ditentukan. Tapi yang menunggunya bukanlah uang, ini pertarungan. Mike dengan cepat menghindar. Pembunuhnya berlari ke jalan buntu. Balikkan mobilnya. Mike terbang, satu tendangan membuat si pembunuh terbang dari mobil. Dia bergegas menghampiri Mike, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Mike? Kemudian dia dibunuh. Itu masih menciptakan kejadian yang tidak terduga. Di tengah malam, Mike menerima panggilan telepon. Mantan pacarnya dibunuh oleh 2 perampok. Mike datang ke pemakaman, dan mengetahui bahwa mantan pacar saya sedang hamil. Bayi di dalam perut adalah bayinya. Hal ini menyebabkan kemarahan besar pada Mike. Anda baru saja punya bayi. Belum lahir, sudah mati. Mike menonton berita tentang kasus tersebut. Pembunuhnya overdosis obat-obatan dan meninggal. Semuanya terlalu kebetulan. Mike mendapat dokumen dari teman dekatnya yang merupakan seorang polisi. Otopsi mantan pacarnya juga sangat mencurigakan. Tubuhnya mengandung sejumlah besar veritasrum. Ini adalah metode yang lazim digunakan oleh para pembunuh profesional. Terbukti itu adalah kasus pembunuhan. Pembunuhnya menyamar sebagai pembunuh dan perampokan. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Mike. Mike marah dan berlari mencari mereka berdua. Lemparkan bukti di depan 2 orang. Mike pun tak membantah namun langsung mengakuinya. Ini hanyalah pencarian biasa, hanya mantan pacar. Mereka bahkan mengajari Mike. Mike segera bergegas masuk dan melancarkan serangkaian pukulan. Mike dijatuhkan ke lantai oleh Mike. Keduanya dengan cepat mengakui kesalahan mereka. Mengatakan bahwa kami juga hanya bertugas. Anda harus mencari Milton karena pencarian itu diberikan olehnya. Setelah mendengarkan, Mike pun setuju. Jika kamu mengatakannya lebih awal, kamu tidak akan terkena olehku. Mike menemui bosnya dan bertanya siapa pelanggannya. Namun bosnya memperingatkannya, menyelidiki pelanggan adalah hal yang tabu. Mike dengan marah mengatakan dia tidak peduli siapa dia. Bosnya juga marah. Ambil botol semprot di bawah bar dan arahkan ke Mike. Mike tahu ada senjata di bawahnya.
Satu hal yang harus ditanggung adalah 9 hal baik, saya tinggalkan. Mike pergi mencari Milton, akuntan perusahaan. Elle ingin tahu siapa yang ingin membunuh mantan pacarnya. Setelah percakapan ringan, saya mendapat jawabannya. Mantan pacar Mike adalah seorang pekerja lingkungan. Dia punya bukti bahwa perusahaan migas merusak lingkungan. Para senior di perusahaan minyak mempekerjakan perusahaan Mike. Setelah itu, Milton melaporkan kembali kepada bos perusahaan bahwa Mike sedang berburu pelanggan. Bosnya marah. Dia melanggar aturan profesinya, dia harus mati. Bos memanggil semua pembunuh untuk memburu Mike. Kamech, begitu Anda memasuki negara bagian tersebut, Anda akan sangat mudah tersinggung. Metode pembunuhannya sangat brutal, cocok untuk keperluan membunuh ayam hingga menakuti monyet. Jen dilatih dalam kursus ilmu pedang tingkat lanjut di negara kepulauan. Pada hari wisuda, dia dengan ceroboh membunuh tuannya. Ed menggunakan kecantikan berikutnya untuk mendekati target. Saat mangsa berada pada posisi terlemahnya, ia akan membunuh mereka. Bool pandai menggunakan racun, tapi cukup kejam sehingga tidak diterima oleh semua orang. Tapi caranya luhur, pandai melempar batu dan menyembunyikan tangan. Keduanya sangat kuat, mereka adalah pasukan khusus terbaik. Metode mereka harus dikatakan yang terbaik. Pembunuhan yang disengaja ditangani oleh mereka. Ini akan disamarkan sebagai kejahatan jalanan biasa. Yang terakhir adalah rewel. Dia biasanya mengeluarkan buku telepon. Setiap minggu akan memilih satu orang dan membunuh orang itu. Semua metode pembunuhannya tidak berasa. Misalnya saja perban yang terkontaminasi racun. Saat ini, mereka harus memburu satu orang bersama-sama. Orang itu adalah Mike. Saat ini Mike sedang mencari nama klien untuk membalaskan dendam mantan pacarnya. Dia menangkap seorang pejabat tinggi perusahaan minyak. Di bawah pengawasan lembut Mike. Ia mengaku yang berencana mencelakainya adalah Milton. Dia ingin memonopoli hadiahmu. Dan Miltonlah yang membunuh mantan pacarnya. Pejabat tinggi memberikan rekaman Milton kepada Mike. Kali ini, Mick dikejar. Mereka menembak pejabat tinggi terlebih dahulu. Lalu lempar granat ke dalam. Mike menendang granat itu kembali. Mike baru saja keluar ketika dia bertemu dengan Bool. Untungnya, Mike sudah bersiap sejak dini. Dan kemudian tendang Bool ke lantai. Ahli ramuan telah dihancurkan. Mike sedang turun ketika dia bertemu Finiki. Bool tidak pandai bertarung sehingga dia dipukul oleh Mike dan pingsan. Mike dengan mudah mengambil senjata baru Finiki. Perban, setelah mengatasi banyak kesulitan, Mike pergi ke rumah pemilik rumah. Cepat tangani penjaga keamanan. Sekarang hanya Jen yang tersisa. Meski memiliki pedang, Jen ingin meningkatkan kesulitannya. Gunakan tangan kosongmu untuk melawan Mike. Jen berkata dia tidak ingin mengambil keuntungan. Hasilnya, Mike mengalahkannya untuk satu pertandingan. Jen menyesalinya, dia meminta katana Kim. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Mike. Pada akhirnya, pedangnya sendiri merenggut nyawanya. Jen sudah mati. Pemiliknya takut, ingin menggunakan uang untuk bertahan hidup. Tapi Mike mengatakan itu. Bisakah uang membuatku bahagia? Itu tidak mungkin. Mike mengangkat pedangnya dan menebasnya. Satu orang lagi adalah Milton. Mike datang untuk mengungkapkan wajah asli Milton. Elle memberikan rekamannya kepada bos. Hasilnya seperti yang diharapkan. Milton dipukul oleh bosnya, hampir kehilangan nyawanya. Mike memberikan perban kepada Milton. Dia langsung menempel pada luka di keningnya. Bos juga membantunya. Beberapa saat kemudian Milton diracun dan meninggal. Rencana balas dendam Mike selesai. Film ini mengatakan satu kata adalah merangsang. Saat Anda menonton film ini, Anda harus membuang IQ Anda. Pilihan Anda akan membuat film menjadi sangat menarik. Filmnya sudah selesai, halo dan sampai jumpa lagi.